Kalau ceritanya dipaksakan dengan kekuatan Naruto yang masih seperti ini, logikanya dia sudah pasti kalah. Ketika di Dragon Ball Z, ceritanya udah bergeser nggak cuma sekedar martial arts, nggak cuma sekedar bela diri, tapi udah sampai menyelamatkan alam semesta. Aku dulu mikir kenapa sih kok semua seri kok latah banget gitu, keren-kerenan doang apa gimana sih pengen time skip semua? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, saya datang kembali sama Speak. Jadi kali ini aku mau ngebahas soal satu lagi topik pembahasan yang mungkin cukup fundamental kali ya. Aku nggak ngerti apakah dari kalian itu pernah ada yang mempertanyakan hal ini. Tapi aku pribadi itu dari dulu bertanya-tanya dalam hati, menerka-nerka dalam kalbu. Kenapa? Banyak banget seri anime yang pakai time skip. Diperkenalkan, koreksi aku kalau aku salah, aku udah berapa kali ngomong ini. Diperkenalkan oleh Dragon Ball dan dibumingkan, bisa dibilang pionirnya itu Naruto. Konsep dimana ada jeda waktu berapa bulan atau berapa tahun, nggak diceritain apa-apa, nanti tiba-tiba di suatu masa tertentu di masa depan, entah berapa bulan atau berapa tahun, dilanjutkan kembali ceritanya. Aku dulu mikir kenapa sih kok semua seri kok latah banget gitu, keren-kerenan doang apa gimana sih pengen time skip semua. Tapi setelah aku coba sadari gitu ya, aku nonton begitu banyak seri, aku coba bedah satu demi satu, aku analisa, time skip itu nggak cuman untuk keren-kerenan doang. Time skip itu nggak bisa asal-asalan aja. Time skip itu ada maknanya, ada fungsinya yang teramat dalam untuk perkembangan suatu cerita. Nah kali ini makanya pengen aku bahas nih, ada 4 alasan menurutku kenapa time skip itu memang diperlukan, terutama biasanya pada seri action shonen. Jadi langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku, mari kita sama berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Alasan pertama kenapa time skip itu diperlukan tentu adalah untuk development cerita dan karakternya, perkembangannya. Biasanya kasusnya ini ketika di pre-time skip ya, pra-time skip, sebelum time skip tuh, para karakter utama kita itu sudah tahu siapa dan apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Mereka udah tahu musuhnya siapa, tantangannya bakal kayak gimana, kurang lebihnya mereka sudah paham. Tapi saat itu, sebelum time skip, kekuatan mereka belum sekuat untuk menandingi masalah atau tantangan yang akan mereka hadapi nantinya. Maka dari itu, mereka harus ngambil waktu sebentar dulu, rehat sebentar, bisa jadi berapa bulan atau berapa tahun, untuk melatih diri dan mengembangkan potensi kekuatan mereka, sehingga akhirnya nanti ketika mereka udah merasa ada di level yang sudah cukup gitu ya, mereka udah ngerasa mereka udah cukup kuat, ada perkembangan, mereka bisa melawan, mereka bisa mengalahkan tantangan yang harus mereka hadapi. Aku kasih contoh, setiap alasan nanti akan aku kasih studi kasusnya, contoh-contohnya. Kalau development, contoh paling gampang 2, Naruto sama One Piece. Naruto, dari Naruto masih kecil, dia udah tahu kalau nanti tuh dia harus ngalahin Orochimaru yang membawa temennya dia si Sasuke. Dia tahu betul Orochimaru levelnya Sannin, nggak bisa dia kalahin gitu aja. Plus ditambah ada segerombolan ninja teroris Akatsuki, jumlahnya ada 10, kuat-kuat semua. Kalau ceritanya dipaksakan dengan kekuatan Naruto yang masih seperti ini, logikanya dia sudah pasti kalah. Maka para karakter Naruto ini, terutama si Naruto ya, dia rehat dulu 2,5 tahun untuk berlatih dengan si Jiraiya supaya bisa mengembangkan potensi dirinya. One Piece juga sama, ketika terpisah semua tuh, Mugiwara Ichi ini timnya Luffy semua itu ya, mereka terpisah di segala macam tempat tuh. Si Luffy ketika selesai dari Marineford merasa sekarang nih udah harus cepetan segera kumpul semua. Tapi akhirnya dia tersadar kalau sekarang dia maksain mau masuk ke New World, masuk ke dunia baru dengan kemampuan dan kekuatan yang kayak sekarang ini, seperti ini. Di saat mereka ini baru aja digebukin sama Kuma dan semua pasukan angkatan laut, dia sadar betul kalau nggak akan bisa bertahan, dia nggak akan bisa menang, nggak akan selamat. Maka akhirnya dia bikin pengumuman 3D 2Y. 3 harinya dicoret, kita kumpul lagi 2 tahun lagi di Pulau Sabaody. Yang kedua adalah masalah baru. Jadi mangakanya itu punya ide nih gitu ya. Punya rencana, nanti ke depannya aku mau bikin sebuah arc baru. Ada konfliknya seperti ini, musuhnya seperti ini, segala macam disiapin semua. Tapi beliau merasa, kalau nggak pakai time skip, kalau nggak dijeda waktunya dulu, itu nggak akan impactful ceritanya. Makna yang pengen disampaikan tuh jadinya nggak akan tersampaikan. Contoh ya, langsung aku kasih contoh. Fairy Tail.
time skip yang pertama, Fairy Tail kan 2 kali, nyebelin ya, bisa 2 kali gitu ya. Fairy Tail yang pertama itu time skip ketika di Tenrojima, terus mereka diserang Agno Logia, mereka tertidur di Pulau Tenro itu selama 7 tahun lamanya. Di situ kan diceritakan semua anggota guild ini yang tersisa harus bertahan hidup selama 7 tahun, dicaci maki, dikucilkan, dihina karena pamor guild mereka tuh turun. Para punggawa-punggawa terbaik guild mereka tuh pada hilang semua, dinyatakan mati gitu kan. Maka dengan anggota yang ada sekarang ini, dengan kekuatan yang sekarang mereka bertahan. Ketika mereka mau masuk Daimato Enbu, Grand Magic Tournament itu, mereka jelas dianggap kuda hitam, dianggap underdog, nggak akan bisa menang, karena mereka tuh udah guild cupu. Ide Hiromashima Sensei seperti itu. Beliau itu pengen nunjukin Fairy Tail jadi guild yang underdog. Itu yang pengen diangkat. Maka diputuskan, karakter-karakter yang di Pulau Tenro ini semua dimatikan dulu, dianggap seakan-akan mereka nggak akan pernah kembali. 7 tahun kemudian, bim salah bim abrakadabra prok prok prok, akhirnya orang-orang ini bisa kembali lagi, hidup kembali, bisa memperkuat Fairy Tail lagi, dan bisa memenangkan Daimato Enbu. Yang ketiga, stage baru, tahapan baru. Kalau tadi masalah itu cuman kayak ada ide bikin mau arc, mau ada konflik yang seperti ini nih. Tapi kalau stage baru itu kayak keseluruhan visi misi main ceritanya tuh udah berubah, udah bergeser. Sebelum time skip, pre time skip itu seperti apa gitu ya, katakanlah A. Tapi setelah time skip, post time skipnya ceritanya itu intinya bergeser ke arah B atau C atau D. Langsung aku kasih contoh, Attack on Titan, itu paling gampang. Sebelum time skip, season 1-3 di animenya, kita tahu fokus ceritanya adalah manusia yang berpusat di Eren itu pengen mengalahkan para raksasa, pengen menguak kebenaran tentang raksasa, pengen membongkar kebenaran tentang tembok, tentang dunia luar. Itu yang jadi goal di ceritanya, visi misinya di sana. Sampai akhirnya setelah time skip bergeser, bukan manusia melawan raksasa, tapi manusia menggunakan raksasa untuk melawan manusia lain yang menggunakan raksasa. Main plot, main idea yang pengen disodorkan tuh udah beda. Dan itu makanya stage baru, ketahapan baru. Contoh lain lagi, kita studi kasus lagi, Dragon Ball. Dragon Ball waktu Goku kecil itu kan all about martial arts ya kan. Segalanya tuh tentang bela diri, dan unsur magisnya tuh kayak tipis banget lah. Cuman diceritakan si Son Goku ini anak dengan kekuatan yang bisa berubah jadi kera raksasa. Dan saat itu Dragon Ball is like everything gitu. Dragon Ball tuh sebuah komoditi yang amat sangat berharga, ya kan? Bisa mengabulkan apapun. Tapi setelah time skip, setelah masuk ke Dragon Ball Z animenya, ketika Goku udah gede, punya istri dan punya anak yang sering kali ditelantarkan itu, ceritanya udah bergeser, udah beda. Unsurnya nambah sci-fi, unsurnya nambah alien. Meskipun di sebelumnya waktu kecil ada alien, cuman kan nggak terlalu dielaborasi ya kan. Ketika di Dragon Ball Z, ceritanya udah bergeser, nggak cuma sekedar martial arts, nggak cuma sekedar bela diri, tapi udah sampai menyelamatkan alam semesta. Dan apa yang mungkin terasa begitu penting di waktu Dragon Ball kecil, mungkin sudah nggak relevan lagi di Dragon Ball Z. Dragon Ball kecil lagi, Dragon Ball waktu Goku kecil maksudnya, sama Dragon Ball ketika Z gitu, waktu si Gokunya udah gede. Itu contohnya kalau stage baru, tahapan baru. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, ya udah kelamaan aja, supaya nggak kelamaan ya dipotong aja supaya cepat. To the point, supaya to the point. Contoh paling gampang, Full Metal Alchemist Brotherhood. Kalau kalian ingat, itu sebelum masuk ke arc terakhir itu, sebelum ngegeruduk kerajaannya itu, kerajaan Amestris dengan semua homunculus yang ada di sana, itu tuh diceritain ada jeda waktu dulu. Jadi semua protagonisnya ini, mereka mempersiapkan waktu dulu, sekitar berapa bulan gitu ya, dibilangnya sampai tahun ini tuh berakhir, masuk ke tahun baru, ke musim baru. Saat itu, hari yang dijanjikan, di saat si homunculusnya itu bakal mengeksekusi rencana besarnya dia, di saat itulah para protagonis harus bisa menghentikan si homunculusnya ini. Nah, jeda waktu antara sebelum perangnya dimulai, sebelum sampai di hari yang dijanjikan itu, ada sekitar beberapa bulan. Nah, itu tapi nggak diceritain, karena memang nggak ada apa-apa yang mau diceritain gitu aja. Memang Hiromu Arakawa Sensei, nah, karena memang ya udah gitu, biarin aja, kosong aja, kita anggap aja mereka bersiap-siap, nggak perlu ada konflik lain atau arc lain baru, nggak perlu ada kesusahan apapun. Biarkan mereka menikmati waktu untuk mempersiapkan diri mereka sebelum perang meledak. Jadi itu 4 alasan kenapa time skip anime itu diperlukan. Dan ini juga tuh yang kadang secara nggak sadar ya,
menjadi penilaian orang terhadap suatu seri itu perlu time skip atau enggak. Nah, kasih contoh lain lagi, Bleach. Bleach itu banyak orang yang menilai nggak perlu time skip, dan time skipnya tuh aneh aja gitu, kayak ngerusak cerita. Aku pernah singgung sebelumnya waktu di Arc Fullbring itu pamornya Bleach itu turun cukup drastis. Time skipnya tuh nggak ada isinya, dirasa seperti itu. Padahal kan maksudnya yang ingin diceritakan sama Kubo Sensei, si Ichigo ini berapa sih, 15 bulan atau 17 bulan gitu ya, dia itu nggak bisa jadi Shinigami lagi, hidupnya tuh terasa beda, hidupnya terasa hampa. Maka beliau itu punya ide, beliau pengen menciptakan masalah baru. Beliau pengen menghadirkan konsep Fullbring supaya Ichigo belajar Fullbring, tapi ternyata itu cuma digunakan untuk bisa memantik kekuatan Shinigaminya terlahir kembali, muncul kembali. Tapi orang-orang merasa kayak, ya apa gitu loh, Ichigo-nya selama 15 bulan, 17 bulan nggak ngapa-ngapain. Di saat karakter dari seri lain tuh seenggaknya ada karakter development-nya, seenggaknya masalah barunya tuh kelihatan, seenggaknya menuju tahapan baru, stage baru, atau seenggaknya memang to the point aja gitu, menuju sebuah konklusi cerita. Sedangkan di Bleach nggak ada apa-apa, dirasa seperti sama orang-orang. Makanya karena nggak memenuhi 4 itu tadi, Bleach itu time skip-nya dirasa kayak apa sih, aneh gitu loh. Nggak usah maksa-maksain, kalau emang nggak ada ide buat time skip, nggak usah time skip. Orang-orang merasa seperti itu. Jadi itu aja untuk kali ini. Gimana pendapat kalian? Mana seri yang kalian rasa time skipnya tuh pas banget, keren banget gitu, yang menambah sensasi dan kekerenan cerita? Atau mana mungkin seri yang kayak nggak perlu sebenarnya dikasih time skip, tapi dipaksain aja supaya mungkin mengikuti tren barangkali. Silahkan di like videonya kalau kalian bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang menikmati banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.